Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah kama amarana ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di majelis yang kita husnudzon, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan ini majelis mulia, majelis yang bisa menjadi wasilah kita dicatat sebagai hamba-hamba istiqomah dalam kebaikan. Semoga dengan majelis ini kita dicatat sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga keluarga kita, pasangan kita, keturunan kita, orang tua kita, semuanya ada dalam kemuliaan, ada dalam naungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum membacakan kitabnya, sekedar mengingatkan kembali bahwa kitab Fathul Mu'in ini kitab fikih karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di mana Syekh Zainuddin Al-Malibari ini adalah muridnya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang beliau ini dianggap sebagai mujtahid dalam madhab Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya guru yang terkenal, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria punya guru yang terkenal, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insya Allah sanad dari ilmu ini atau kitab ini nyampe ke ulama-ulama yang sudah kredibel, yang otoritasnya sudah insya Allah diakui oleh dunia. Ala kulli hal, kalau nanti ada kekeliruan dalam membaca atau menerjemahkan, kita saling mengingatkan, kita saling mengingatkan. Pertemuan yang sebelumnya adalah sudah sampai kepada sunnah iftitah. Jadi iftitah itu adalah sunnah setelah kita membaca takbiratul ihram. Jadi mereview sedikit. Wa warada fihi ad'iyatun katsiratun. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ilmikum fi darin amin ila anqal. Wa warada fihi ad'iyatun katsiratun. Dan telah diriwayatkannya tentang doa iftitah ini, doa yang banyak katanya. Wa afdaluha ma rawahu Muslimun, raqmun 771, dan yang paling utama adalah dalam doa iftitah ini, yaitu wahwa wajjahtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa yusannu lima'mumin yasma'u qira'ata imamihi al-isra'u bihi. Dan disunnahkan bagi makmum yang mendengar bacaan imam agar ketika dia membaca iftitah ini al-isra'u, cepat. Jadi jangan lama gitu baca iftitah. Ketika imam sudah membaca surat atau membaca bacaan qiraahnya.
Jadi jangan kita anteng maca iftitah gitu ya, sampai kita tidak mendengarkan bacaan imam. Wa yusannu, disunahkan al-isra'u bih, untuk mempercepat bacaan iftitahnya. Wa yazidu nadban al-munfaridu wa imamu mahsurin ghaira ariqai wala nisa'an radu bitatwil lafzan wa lam yatna ghairuhum wa in qalla huduru. Katanya, dan disunahkan juga boleh menambah bacaannya itu diperpanjang, tapi bagi munfarid atau bagi imam yang jamaahnya terbatas, jamaahnya yang diketahui tidak masalah kalau bacaannya panjang ya, tapi kalau jamaahnya beragam tidak disunahkan ya, tidak disunahkan untuk menambah bacaan iftitah atau memperpanjang dengan bacaan apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataaya kama yughsalu thawbu bil ma'i was salji wal barad. Seperti itu katanya. Fa ba'da iftitahin wa takbiri salati 'aidin in ata bihima. Nah, ini mungkin selanjutnya. Maka setelah iftitah dan takbir salat Id, takbir salat Id kan takbir ya. In ata bihima, ketika kita mengerjakan keduanya itu, apa yang disunahkan? Yusannu ta'awudzun, disunahkan ta'awudz. Ini setelah kita baca iftitah, Pak, sebelum kita baca qiraatul Fatihah, bacaan Fatihah, maka disunahkan untuk baca ta'awudz. Walau fi salatil janazati, meskipun di salat jenazah, meskipun di salat jenazah. Tentu salat jenazah tanpa iftitah ya, Ini di sini sebutkan walau fi salatil janazah. Gimana bacaannya? Sirron, bacaannya sir, tidak boleh jahar. Misalkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi sunnahnya apa? Sirron. Wal fil jahriyati, jadi fi salatil janazah atau fi shalah jahriyah. Jadi meskipun imam bacaannya salatnya dikeraskan, tetap bacaan ta'awudz harus pelan, harus pelan. Wa in jalasa ma'a imamihi, meskipun dia telah duduk bersama imamnya. Kapan membaca ta'awudz ini? Kulla raka'atin, di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Ketika kita mau baca Fatihah ya, itu baca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonir, tapi sirran, sirran. Ma lam yashra' fi qiraatin walau sahwan, selagi kita belum baca qiraahnya, belum baca Qur'annya, belum baca Al-Fatihah. Tapi kalau sudah baca Al-Fatihahnya, misalkan kita lupa tidak baca ta'awudz, sudah baca Al-Fatihah, ya sudah, tidak ada kesunahan untuk baca ta'awudz lagi. Walau sahwan, meskipun lupa. Wa huwa fil ula akadu. Dan ini ta'awudz di dalam rakaat yang pertama ini lebih dikukuhkan lagi. Lebih dikukuhkan. Jadi ketika kita rakaat pertama sebelum baca Fatihah, setelah baca doa iftitah, itu sangat dianjurkan untuk baca ta'awudz. Sangat dianjurkan lagi. Tapi di tiap rakaat sama juga boleh ya, tapi di rakaat pertama wa yukrahu tarkuhu, malah makruh kalau meninggalkannya. Makruh kalau meninggalkannya. Itu sunnahnya setelah doa iftitah. Selanjutnya para bapak ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah yang selanjutnya adalah wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin. Nah, ini kan masih dalam pembahasan sekitar baca Fatihah ya, sekitar baca Fatihah. Rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Wa yusannu, dan disunnahkan waqfun, berhenti ala ra'si kulli ayatin, di setiap akhir surat, akhir ayat afwan. Di setiap akhir ayat kita disunahkan untuk berhenti. Jadi tidak disunahkan untuk awasol terus. Meskipun kita kuat dan tidak diharamkan, cuman
sunnahnya itu waqfun ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiril basmalah, meskipun di akhir basmalah Bismillahirrahmanirrahim berhenti, Alhamdulillahirabbil alamin berhenti, Ar-Rahmanirrahim berhenti. Nah gitu sunnahnya gitu Pak. Jadi meskipun kita bacanya bisa langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, tapi itu tidak sunnah. Sunnahnya waqfun ala ra'si kulli ayatin, ya, berhenti di setiap akhir ayat. Wa in khilafan li jam'in, berbeda dengan sebagian ulama, ya. Nah, jadi perbedaan itu pasti ada aja, ya. Minha ya ay minal Fatihah, ya. Jadi setiap ayat Fatihah itu sunnahnya berhenti di setiap akhir ayat. Wa in ta'allaqat bima ba'daha littibai, meskipun kadang artinya itu menyambung dengan yang setelahnya, tetap harus berhenti di setiap akhir ayat. Kan kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, itu artinya nyambung gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, yang Allah itu raja atau penguasa hari. Meskipun itu berkaitan, tetap sunnahnya waqfun ala ra'si kulli ayat. Wal aula, nah ada yang lebih utama, an la yaqifa ala an'amta alaihim. Jadi yang lebih utama di madzhab Syafi'i, kita tidak berhenti di an'amta alaihim. Kan suka ada ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kalau di madzhab Syafi'i, wal aula an la yaqifa ala an'amta alaihim, dan yang utama itu tidak berhenti pada kalimat an'amta alaihim, li'annahu laisa biwaqfin wala muntaha ayatin indana, karena menurut madhab kita itu an'amta alaihim itu bukan tempatnya untuk berhenti dan bukan akhir ayat, Nah, meskipun di sini ada perbedaan ulama, ya. Ada yang mulai Al-Fatihah itu di Alhamdulillah, ada yang mulai kalau madzhab Syafi'i di basmalah. Tapi semua sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau madzhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat, Alhamdulillahirabbil alamin 2 ayat, Ar-Rahmanirrahim 3 ayat, Maliki yaumiddin 4 ayat. Yang kelimanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keenamnya Ihdinas siratal mustaqim, ke-6, ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ketujuhnya. Dari mulai siratal ladzina an'amta sampai waladdallin. Tapi ada yang mau bagi lagi. Ayat pertamanya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang keduanya Ar-Rahmanirrahim. Yang ketiganya Maliki yaumiddin. Keempatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelimanya Ihdinas siratal mustaqim. Keenamnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Segitu keenamnya. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ketujuhnya itu. Ada yang membagi seperti itu. Tapi di mazhab Syafi'i indana, kata pengarang kitab, li'annahu laisa biwaqfin, karena an'amta 'alaihim itu bukan tempatnya untuk berhenti. Wala muntaha ayatin, dan bukan merupakan akhir ayat indana menurut madhab kita, yaitu madhab Syafi'i. Tetapi lamun kita tidak kuat bacaannya, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, tidak perlu mengulang dari awal, karena suka diulang-ulang ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sok diulang lagi afwajan gitu kan, seperti itu. Jadi tidak usah diulang lagi. Nggak usah misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, alaihim tepat lagi gitu ya, diulang dari awal lagi. Wah, itu tidak perlu katanya. Jadi kata beliau,
Fa in waqafa ala hadza, maka kalau berhenti pada kalimat an'amta alaihim, lam tusannu al-idatatu min awwali ayah. Tidak disunahkan untuk mengulanginya lagi dari awal ayat. Teraskeun. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena kan ada madhab yang ini tuh ayat yang beda, yang terpisah gitu ya. Selanjutnya para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yusannu ta'minun. Nah, disunahkan untuk mengucapkan amin, ai qaulu amin. Caranya gimana? Bitakhfif wal maddi. Takhfif itu lawan tasydid. Dulu setahu saya dulu bacaannya itu kalau keliru tolong dibetulkan. A-nya itu panjang, kemudian mim itu bertasydid. Amin gitu ya. Nah, kalau dibaca di sini enggak, ditakhfif, tidak ditasydid, tapi pakai mad memang amin gitu ya. Kalau di situ sini amin. Nah, kemudian kata musannif wa hasuna ziyadatu rabbal alamin aqibaha, dan saya bagus kalau ditambah dengan rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Katanya ya, aqibaha ay al-Fatihah, yaitu di belakang waladhdallin al-Fatihah. Di keterangan sini wahasuna, sahih oke kalau mau ditambah. Cuman kita biasanya semua sepakat amin gitu ya. Walau kharijas shalah, meskipun di luar salat. Di luar salat. Makanya ketika misalkan kita al-Fatihah itu kan di luar salat ya. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, meskipun di luar salat. Cuman keterangannya ini ada yang sering kita lupa, Pak. Ba'da saktatin latifatin ma lam yatalaffaz bi syai'in siwa rabbik. Jadi gitu, Pak. Ketika imam selesai waladhdallin, itulah tidak langsung disambut amin seketika, tidak. Tapi berhenti sejenak, saktatun latifatun, berhenti sejenak, sekira bacaan biqadri subhanallah. Subhanallah. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tanya, kecuali kita mau menyebutkan kata sebelumnya, setelah waladhdallin itu ada yang menyebutkan Rabbik firli, amin. Tapi sir itunya, Rabbiknya pelan gitu ya, nggak boleh dijaharkan ya. Jadi ba'da saktatin latifatin malam yatalaffaz bi syai'in, selagi tidak mengucapkan lafaz apapun kecuali setelah waladhdallin itu dia bilang Rabbik firli, Rabbik firli. Tapi kalau tidak bilang apapun, berhenti sejenak, sekedar ucapan subhanallah baru amin ya. Nah ini Pak yang suka ternyata ada faedahnya. Wa yusannul jahru bihi fil jahriyati, dan disunahkan mengeraskan ucapan amin ini. Ucapan amin ini fil jahriyati, dalam sholat yang dijaharkan. Nah, contoh supaminu sir mata yang dijaharkannya ada imam nawawi sir masa kita jahar. Hatta lil makmum ya termasuk ya untuk makmum pun harus dikeraskan ya, harus. Li qiraati imamin taba'an lahu, untuk mengikuti bacaan imam ya. Nah, ini Pak. Wa sunnah li makmumin fil jahriyati ta'min, dan sunnah bagi makmum dalam sholat jahar ta'minun ma'a ta'mini imamihi in sami'a qira'atahu li khabaris syaikhaini. Sunnah bagi makmum dalam sholat jahar yang dijaharkan mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam, ma'a ta'mini imamihi, barengan dengan aminnya imam.
jika dia mendengar bacaan imamnya gitu ya, jika mendengar bacaan imamnya. Tapi kalau imamnya suaranya pelan, makmumnya jauh nggak kedengaran, ya mungkin ini tidak yang dimaksud gitunya. Di sini ada keterangan in sami'a qira'atahu, jika ini makmum mendengarkan bacaan imamnya. Sunnah untuk bacaan aminnya itu bareng dengan bacaan amin imam. Karena ada hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, idza ammanal imamu, jika imam mau mengucapkan amin ya, ay arodat ta'min, itu bermaksud untuk mengaminkan ya, supaya kita amin, maka kalian harus fa'aminu, maka kalian mengucapkan amin juga. Fa innahu, maka sesungguhnya, kata Rasul, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka sesungguhnya barang siapa yang membarengkan gitu ya, menyepakati atau sareng takminnya atau aminnya ini bareng dengan amin malaikat, bareng amin malaikat ya, di antara bareng malaikat dengan indikatornya bareng dengan imam, aminnya imam. Jadi barang siapa yang aminnya ini bareng dengan aminnya malaikat, yaitu dengan barengnya amin imam gitu ya, maka ada faedahnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa-dosanya. Diampuni segala dosa-dosa. Itu mengaminkan bareng dengan amin imam ya. Jadi kata musannif, walaysa lana ma yusannu fihi taharri muqaranatan al-imami illa hadza. Dan menurut madhab kita itu, bagi kita tidak ada dalam sholat itu sunnah kita menunggu atau berbarengan dengan imam, tidak ada. Kecuali harus mengikuti imam, tapi tidak berbarengan. Kecuali di amin katanya. Kecuali di amin. Sunnahnya itu harus bareng. Kalau yang lain kan Al-Fatihah tidak boleh mendahului imam, gerakan ruku tidak boleh mendahului imam, takbir tidak boleh mendahului. Tapi kalau untuk amin harus bareng, sunnahnya bareng. Karena faedahnya tadi, fa innahu man wafaqa, barang siapa yang mensinkronkan gitu aminnya dengan amin malaikat, yang tadi dengan aminnya imam tadi, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertentangan ulama, ya itu dosa kecil diampuni teh, cukup lama henteu kabeh dosa ge diampuni. Nah, kayak gitunya eta. Mudah-mudahan sadaya dosa, amin ya gitu ya. Tah kumaha lamun imam nanti kenapa ngaaminate lami, aminate lami, waladolin nuka ngalamun gitunya, teu amin gitunya. Aya keterangan di dia. Sabar nanti utama nak ya. Wa idza lam yattafiq lahu muwafaqatuhu amana aqibata min. Lamun teu tiasa bareng, sebenarnya bagusna imam heula duluan sampai urang makmum. Walil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Karek urang misalkan, oke lah. Rada mending saurna teh. Tapi nu paling sae sareng, Wa in akhara imamuhu, tetap, dan jika imam ngakhirkeun bacaan amin. Aniz zamanil masnun, dari waktu yang disunahkan gitunya. Ya kan sebetulnya tinggal baca subhanallah baru amin, ini mah lama gitunya baca amin nanti. Aminat rada lami, maka ammanal ma'munu jahron, maka beraminlah makmum secara jahar. Mesti imam teh lami-lami ting tacan amin, langsung amin. Ya, amin. Mung aya kejadian lucu sana teh Pak, upami di madhab Syiah mah gaya amin. Kayak janten rencangan simkuring gitu ya, rencangan SMA. Salat di aman Pak, di aman. Ya, di Oman punten.
di Oman sholat katanya menuju Ramadan pamit lapan. Imamna kan baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ai bertarik amin sorangan panyeleungkeung lainna jempe gitu ya. Karena di madzhab Syiah mah tidak sunnah dijaharkan. Dia selungkung sendiri gitu ya. Wah, luas. Tapi batul ngerti oh iya orang Sunni gitu ya, bukan orang Syiah ya. Tapi di madzhab kita mah amin dijaharkan ya. Hatta lamun imamna ta'can amin keneh ya udah amin jahar gitu ya. Jadi kabayang Pak batur jempe orang amin sorangan gitu ya. Wa amin dan amin teh ismu fi'lin namana fi'il bermakna istajib ya Allah kabulkan ya mabniun 'alal fathi wa yusakkanu indal waqfi ya. Nah, ini seperti Pak. Far'un cabang ya. Yusannu lil imam disunahkan bagi imam. Disunahkan bagi imam an yaskuta fil jahriyati agar berhenti dulu setelah bacaan amin tadinya dalam sholat jahar fil jahriyati biqadri qiraatil ma'mumi al-fatihata. Berhentinya berapa lama? Berhenti sekadar makmum baca al-fatihah. Jadi sunahnya gitu kan ketika kita waladhdallin amin. Imam itu baiknya jangan langsung bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu, enggak. Sebelum baca suratnya berhenti dulu, sunahnya itu kan. Ya, berhenti dulu. Berapa lama berhentinya? Biqadri qiraatil ma'mumi al-Fatihah. Di sekedar bacaannya Al-Fatihah makmum. Jadi makmum baca di sana Al-Fatihah. Ada keterangan di sini in alima jika eta imam teh tahu bahwa makmumna baca Al-Fatihah. Makmumna oh iya belakangna sok baca Al-Fatihah karena bagi dia meskipun berjamaah tetap wajib untuk baca Al-Fatihah, maka disunahkan imam itu untuk menunggu makmum baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Rek bari urang teraskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. In alima annahu yaqra'uha fi saqtatihi kama huwa seperti hal yang sudah jelas. Jadi kalau makmumnya baca. Tapi kalau teu macamanya teraskeun. Bagaimana posisi imam ketika diam? Apakah ngalamun Pak imam gitu kan ketika diam? Apakah ngalamun anungan imam si makmum geus acan misalkan teu kitu Pak. Di sini diterangkan wa an yashtaghila fi hadhihi saktati dan agar imam itu menyibukkan dalam keadaan diamnya ini dengan apa Pak? Bidu'ain au qiraatin wa hiya aula. Dalam diamnya itu imam itu berdoa atau baca Quran juga, tapi tentu dengan sir, tidak dijaharkan. Wahia dan membaca Al-Quran aula lebih utama dalam diamnya tadi. Kalau kita mau diam, ya mau diam. Qala syekhuna berkata guru kita yaitu Imam Ibnu Hajar wahina idzin dan ketika itu fayadharu annahu yura'i tartiba wal muwalata bainahu wa baina ma yaqra'uhu ba'daha. Dan baiknya itu tetap bacaannya itu memperhatikan tartib, mualah, nyambung dengan surat-surat sebelumnya, nyambung katanya. Baik. Nah, di sini dijelaskan juga faidatun, ada faidah. Yusannu disunnahkan saktatun latifatun yaitu berhenti sejenak ya. Berhenti sejenak biqadri dengan ukuran subhanallah, bacaan subhanallah. Kapan? Ada di sini ada 5 disebutkan padahal 6 sebetulnya, sudah 6 masuk sebetulnya. Pertama baina amin wasurah. Baina amin wasurah. Jadi kalau kita sholat sendiri atau imam yang tidak mau menunggu bacaan Al-Fatihahnya makmum, jadi baina amin dan surah itu harus berhenti sejenak biqadri subhanallah. Baru bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi baina surah, baina amin wa surah. Eta sorna muka hiji, muka dua wa baina akhiriha wa takbirir ruku.
dan antara akhir bacaan surat sama ruku, badai ruku Pak, badai ruku. Kedah berhenti heula. Alam yakullahu kufuwan ahad, langsung Allahu akbar gitu. Berhenti heula. Subhanallah nembe ruku gitu ya, nembe ruku. Kadua eta nukatilu wa baina taharrumi wa du'ain al-iftitah. Dan antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Dia begitu Allahu akbar, berhenti dulu sejenak, baru wajah tu wajhiya atat Allahu akbar kabiru Allahumma ba'id baini gitu. Jadi terus Allahu akbar teh berhenti sejenak. Sunnahnya seperti itu. Sunnah. Itu yang ketiga apa ya? Yang ketiga. Yang keempat, wa bainahu wa bainat ta'awudzi, antara doa iftitah dengan ta'awud. Ketika misalkan wa ana minal muslimin, berhenti sejenak, subhanallah dalam hati gitu ya. Kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian apalagi wa bainahu, nyata baina ta'awud wa bainal basmalah, antara ta'awud dengan basmalah. Itu 5 Pak. Tapi katanya genap. Yang satu lagi mana? Yang tadi akhir surah Fatihah dengan amin. Waladhdallin, berarti sejenak subhanallah amin gitu ya. Nah, itu katanya 6 tempat yang kita disunnahkan untuk saktah, berhenti, latifah, senti sejenak ya. Jangan terlalu lama, biqadri subhanallah. Kemudian katanya wasunna ayatun fa aksar wal aula salasun ba'daha ay ba'dal Fatihah wa yusannu liman qaraha min athna'i suratil al-basmalatu nasso alaihi Syafi'i. Nah, katanya Pak, disunnahkan setelah kita baca Fatihah, ba'dal Fatihah apa? Untuk membaca 1 ayat. Ayatun fa aksar, atau lebih banyak dari ayat itu lebih bagus ya. Wal aula, dan yang utama minimal salasun, 3 ayat, minimal 3 ayat Pak, minimal 3 ayat. Tapi kalau 1 ayat pun sah, sunnah. Misalkan waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, sah gitu juga Pak. Kenging kesunahan. Tapi nu afdolna minimal 3 ayat. 3 ayat. Wa yusannu liman qara'aha min athna'i surati, dan disunahkan bagi yang baca ayat nanti di pertengahan, misalkan Allahu akbar, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, itu kan, itu pertengahan surat Al-Baqarah kan. Al-Baqarah awalnya kan alif lam mim gitu ya, ini di pertengahan suratnya. Maka tetap disunahkan untuk baca basmalah katanya. Di mazhab Syafi'i disunahkan untuk baca basmalah. Nasso alaihi Syafi'i, menaskan Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Asy-Syafi'i. Nah, tapi di mazhab Syafi'i pun ada yang di tengah-tengah mah ulah, nah gitu kan, udah aja langsung gitu kan. Tapi mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i malah tetap mensunahkan baca basmalah gitu ya. Nah, saurang teh Pak. Wa yahsulu aslu sunnati bitakriri suratin wahidatin fi raq'ataini ya. Dan akan mendapatkan kesunahan tapi yang asli itu yang standar, yang tidak afdol ya, yang dasar. Misalkan ada orang Pak hafal ayat nanti cuman 1 ayat misalkan, dan itu diulang-ulang terus. 1 ayat saja, bukan 1 surat, 1 ayat misalkan. Bitakriri, di sini disebutkan surat ya. Bitakriri suratin wahidatin. Misalkan dihafalnya kulhu aja terus Pak. Al-maghdubi alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Rakaat berikutnya qul huwallahu ahad Allahu samad lam. Apakah dapat kesunahan? Dapat. Tapi aslu sunnah itu dasar saja, dasar kesunahan saja. Tidak afdol, gitu ya, tidak afdol ya. Jadi afdolnya itu katanya, nah
Afdolnya seperti apa Pak antara kita baca satu surat atau napi beberapa ayat dari surat? Misalkan satu surat iki ya. Wa suratin kamilatin ya. Afdalu min ba'di tawilatin wa intola. Nah, katanya disebutkan gini, membaca satu surat penuh sempurna itu lebih utama ya ketimbang membaca sebagian ayat meskipun panjang Pak, meskipun panjang. Jadi kalau lihat teori ini kita baca Al-Ikhlas Pak. Al-Ikhlas kan berapa ayat? Paling 5 ya, 5 ayat atau Al-Kautsar misalkan 3 ayat. Itu lebih utama ketimbang kita baca ayat kursi. Ayatnya kan lebih panjang kan? Lebih panjang. Ayat lebih panjang, tapi itu di bagian surat. Tidak suratun kamilatun, tidak surat sempurna. Katanya. Lebih utama yang surat sempurna. Kecuali ada di kasus taraweh misalkan. Taraweh kan kadang ada yang kita menghendaki tamat satu malam satu juz. Kan tidak akan mungkin langsung satu rakaat itu satu surat gitu, nggak akan mungkin gitu kan. Itu dibagi-bagi, kecuali gitu katanya. Ada riwayat yang lebih utama sebagian. Contohnya di dalam taraweh misalkan. Jadi kalau taraweh kalau berataskan ini akul huwe terasnya hayang ya kurang bijak juga gitu ya, kurang bijaknya. Jadi istilah wasuratin kamilatin haitsu lam yaridil ba'd. Selagi tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa sebagian itu lebih utama. Kama fit tarawih, sebagaimana di sholat tarawih. Tarawih itu lebih utama untuk dihatamkan. Makanya nggak akan mungkin misalkan ngadeg pertama langsung surat Al-Baqarah full, nggak akan mungkin. Pasti dibagi-bagi. Pasti dibagi-bagi. Jadi, tapi secara umum membaca surat sempurna itu afdalu min ba'd. Lebih utama ketimbang membaca ayat-ayat sebagian, meskipun panjang ayatnya itu, meskipun panjang ya. Nah ini kita lewat, ada yang lebih penting lagi. Saya lewat Pak ya. Sebentar lagi. Bagaimana kalau baca suratnya? Siapa yang disunahkan untuk membaca surat ini? Untuk membaca surat. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj, berkata guru kita dalam Syarh Al-Minhaj, wa innama, dan hanyalah tusannu qiraatul ayati, yang disunahkan untuk pembacaan surat ini, ayat ini setelah Al-Fatihah, li imamin wa munfaridin, bagi imam dan bagi orang anu salat sendiri Pak. Wali ghairi ma'mumin sami'a qira'ata imamihi fil jahriyati, tapi juga bagi makmum yang tidak mendengarkan bacaan imam, terkadangu bacaan imamna atau gandeng Pak, misalkan aya nuju ngabor gitu nya, terkadangu bacaan imam, maka bagi dia juga sunnah untuk baca surat, sunnah untuk baca surat meskipun jadi makmum. Tapi karena kondisinya dia tidak mendengarkan atau tidak terdengar bacaan imam, maka sunnah juga bagi dia. Tapi kalau dia mendengarkan bacaan imam suratnya, kemudian dia baca surah ayat, di sini disebutkan fatukrahu lahu, makruh pada hukumnya. Malah yang menyebutkan wakila tahrumu, haram hukumnya. Makmum mendengar bacaan ayat dari surat yang dibaca oleh imam, dia juga baca surat. Baca surat juga, itu ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram malah ya. Amma makmumun lam yasma'ha, adapun makmum yang tidak mendengar ya bacaan imam, au sami'a sautan ya, atau mendengar suara yang tidak bisa membedakan huruf-hurufnya, fayaqra'u sirron, maka hendaklah si makmum ini membaca surat tapi sirron ya. Tong pada itu tuh kadang dia tarik Pak, misalkan baca kahfi beri tarik gitunya, kedah bacana sirron. Nah, gitu ya, sirron.
Alhamdulillah tuh sok tosanya sak cekap sakitu benten Bapak sunah-sunah masih banyak sunah-sunahnya. Nanti insya Allah selanjutnya kita sunnah ketika akan ruku, ketika ruku. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sampai anjing ya ingin nanti Pak Ustaz, mudah-mudahan biasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warzuqna taubata qabla al maut wa syahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa ahlana min ibadikas salihin wa min ibadikas sabirin wa min ibadikal muttaqin wa min ashabil jannah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.